Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pernahkah kita berada di satu titik, di mana hidup terlihat baik-baik saja, namun hati terasa kosong? Segala yang kita kejar seolah sudah tercapai, namun tetap ada ruang sunyi, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada sesuatu yang hilang. Namun kita tidak tahu apa itu. Dan seringkali, disitulah perjalanan sesungguhnya dimulai. Bukan perjalanan kaki, tetapi perjalanan hati. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan hanya tentang perubahan, tetapi tentang panggilan, tentang bagaimana seseorang yang hidup dalam gemerlap dunia perlahan dipanggil menuju cahaya yang lebih abadi. Inilah kisah perjalanan hidayah, Ruben Onsu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan dengan cahaya hidayah. Mari kita mulai. Di mata banyak orang, Ruben Onsu adalah gambaran sukses. Tertawa di layar kaca, dikelilingi popularitas, memiliki bisnis, keluarga, dan pengakuan. Namun sahabat, tidak semua cahaya itu menghangatkan. Ada cahaya yang hanya menyilaukan, tetapi tidak memberi ketenangan. Hari-harinya dipenuhi aktivitas, dari satu studio ke studio lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tanpa jeda, tanpa ruang, tanpa hening. Dan dalam kesibukan itu, hatinya mulai lelah, bukan lelah karena kerja, tetapi lelah karena kehilangan makna. Kadang, di tengah keramaian, ia justru merasa paling sendirian. Kadang, di tengah tawa, ia merasakan kehampaan yang begitu dalam. Dan tanpa ia sadari, itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Panggilan halus, yang mulai mengetuk pintu hatinya. Sahabat, Allah tidak selalu berbicara dengan kata-kata. Terkadang, Dia berbicara melalui rasa sakit, melalui kelelahan, melalui kehilangan, melalui ketidaknyamanan yang terus datang. Dalam hidup Ruben, fase itu benar-benar terjadi. Kesehatan yang mulai terganggu, energi yang tak lagi sama, dan tekanan yang tak terlihat oleh orang lain. Semua itu perlahan memaksanya berhenti. Berhenti dari dunia yang selama ini ia kejar. Dan mulai bertanya, kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya aku cari? Sahabat, seringkali kita menganggap ujian sebagai musibah. Padahal, bisa jadi itu adalah undangan. Undangan untuk kembali. Karena ketika dunia mulai menjauh dari kita, seringkali itu agar kita mendekat kepada Tuhan. Dalam hidup ini, tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Semua sudah diatur, termasuk siapa yang kita temui, dan kapan kita bertemu mereka. Ruben mulai dipertemukan dengan orang-orang yang membawa suasana berbeda, bukan tentang dunia, tetapi tentang ketenangan, tentang iman, tentang makna hidup, tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Awalnya mungkin hanya mendengar, namun lama-lama, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ada kedamaian yang tidak dipaksakan. Dan itu menyentuh hatinya. Sahabat, kadang hidayah tidak datang dalam bentuk ceramah besar, tetapi dalam percakapan sederhana yang masuk ke hati tanpa kita sadari. Inilah fase yang paling sunyi, namun juga yang paling menentukan. Di dalam hati Ruben, terjadi pergulatan yang sangat dalam, antara keyakinan yang mulai tumbuh, dan ketakutan yang terus membayangi. Ia tahu, ada kebenaran yang sedang ia dekati. Namun ia juga sadar, bahwa keputusan itu tidak sederhana. Ada keluarga, ada lingkungan, ada identitas, ada masa lalu. Semua seakan menahan langkahnya. Dan di titik itu, tidak ada yang benar-benar bisa membantu. Karena ini adalah perjalanan pribadi.
Perjalanan antara seorang hamba dan Tuhannya. Sahabat, keputusan menuju kebenaran seringkali harus melewati kesepian, karena tidak semua orang akan mengerti, dan tidak semua orang akan mendukung. Ada satu momen dalam hidup di mana hati tidak lagi bisa berpura-pura, tidak lagi bisa menghindar, tidak lagi bisa menunda. Semua pertanyaan, semua kegelisahan, semua pencarian bertemu di satu titik, keyakinan. Ruben mulai merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah kebutuhan. Kebutuhan akan ketenangan, kebutuhan akan arah, kebutuhan akan Tuhan. Dan saat itu terjadi, semua ketakutan perlahan memudar, karena cahaya sudah terlalu terang untuk diabaikan. Mengucap syahadat adalah momen sederhana, namun sangat agung. Dua kalimat yang mengubah arah hidup seseorang. Dari dunia menuju akhirat, dari pencarian menuju kepastian. Namun sahabat, itu bukan akhir, itu adalah awal. Awal dari perjalanan panjang. Belajar salat dengan terbata-bata. Belajar membaca doa. Belajar memahami Islam. Dan di setiap langkah kecil itu, ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Karena akhirnya, ia tahu kemana harus melangkah. Hidayah bukan akhir dari ujian. Justru awal dari ujian yang baru. Ruben harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami pilihannya. Bahwa akan ada komentar, akan ada penilaian, bahkan mungkin penolakan. Namun sahabat, disinilah iman diuji. Apakah ia hanya ikut perasaan? Atau benar-benar yakin, dan orang yang sudah merasakan cahaya tidak akan mudah kembali ke gelap. Dalam setiap langkahnya, ada satu hal yang menguatkan. Doa. Doa yang mungkin tidak terdengar, namun terasa. Doa dari orang-orang baik yang menginginkan kebaikan untuknya. Dan doa itu menjadi penopang di saat langkah terasa berat. Sahabat, kita mungkin tidak bisa melihat doa, namun dampaknya sangat nyata. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah tidak bisa ditebak, tidak melihat siapa kita, tidak melihat masa lalu kita. Ia datang ketika Allah menghendaki, dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Sahabat Nur Hidayah, kisah ini bukan hanya tentang Ruben Onsu. Ini adalah cermin untuk kita yang mungkin masih menunda, masih ragu, masih sibuk dengan dunia. Padahal panggilan itu sudah lama ada. Sahabat, jika hatimu hari ini terasa berbeda, jika ada rasa haru yang sulit dijelaskan, jangan abaikan. Mungkin itu adalah cara Allah menyentuh hatimu, memanggilmu untuk kembali. Karena sejauh apapun kita pergi, kita semua akan pulang. Semoga kita dipertemukan dengan cahaya itu dan ditutup dalam keadaan terbaik. Husnul Khotimah. Amin ya robbal alamin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, share, dan subscribe. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.